Ya, seperti biasa ya kita buat dulu entry point-nya teman-teman. Package main, func main. Oke, sekarang kita akan coba bikin satu tipe, teman-teman, type fn yang adalah func dengan return error. Ingat ya, di bagian di video sebelumnya gue jelasin bahwa di Golang itu kita bisa membuat functions sebagai tipe ya, functions as a type. Ya. Nah, sekarang gue bikin satu functions lagi teman-teman, namanya executor. Oke, gak ada yang aneh dengan ini ya. Nah, executor ini menerima satu parameter namanya f, oke, dengan tipe fn. Nah, di sini baru kelihatan ya kan. Fn itu kan functions ya. Fn itu adalah functions yang mereturn error, ternyata bisa kita masukin ke dalam functions lagi, yang adalah eksekutor ini, gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, kebetulan ini pakai tipe alias gitu ya, fn di sini. Sebenarnya teman-teman juga bisa langsung masukin ke sini gitu ya, func error misalkan. Gini juga bisa. Atau misalkan teman-teman mau functions ada parameter, misalkan parameter apa nih? Misalkan integer juga bisa, taruh aja di sini. Paham ya maksudnya ya? Nanti biar singkat, gue pakai fn aja, jadi lebih mudah dibaca gitu ya. F itu adalah fn. Oh, apa sih fn itu? Fn itu adalah sebuah functions error. Jadi nanti ketika kita pengen bikin tipe functions error lagi, kita bisa mengacu pada fn ini. Gak berulang-ulang nulisnya gitu ya. Mudah ya. Nah, return sebuah error misalkan. Error di sini, ini miliknya si eksekutor. Nggak ada kaitannya dengan fn di sini. Nggak ada kaitannya dengan functions error yang sebagai parameter di sini. Paham ya? Error ini adalah hasil return kembali dari functions eksekutor ini. Oke? Nah, misalkan ya, sebelum gue eksekusi si fn ini, gue pengen print dulu nih, before misalkan di sini. Terus gue eksekusi di bawah, misalkan karena fn ini adalah functions yang mengembalikan nilai error, kita tangkap nih errornya. Ya, r, f, eksekusi. Masih ingat dong ya, apa bedanya antara ngepassing sebuah functions dengan mengeksekusi sebuah functions ya. Kalau misalkan f ini gue hilang apa, f ini nggak pakai parenthesis gitu ya, f doang, berarti error ini adalah sebuah functions, betul, sebuah fn. Ya. Tapi kalau kita eksekusi, tadi kan hasil eksekusi fn ya kan, hasil eksekusi dari functions-nya kan, yang adalah error ini kan, paham ya? Maka error ini adalah error. Arti ya, from println after. Kita return si errornya. Oke? Nah, misalkan gue bikin di bawah satu functions lagi, misalkan namanya do something. Oke, mengembalikan nilai error, println doing something. Ini return nil aja. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita bisa masukin functions do something ini ke dalam eksekutor. Kenapa bisa, Bang? Lihat aja. Do something ini kan adalah sebuah functions yang tidak menerima parameter apapun dan mengembalikan nilai error. Exactly sama kayak type fn, ya kan? Functions, fn adalah sebuah functions yang tidak menerima parameter apapun, mengembalikan nilai error. Mereka sama nih type-nya. Maka kalau kita panggil di sini, eksekutor, kita panggil functions-nya, do something. Ingat, tidak usah pakai parenthesis. Kenapa? Karena kita perlunya adalah functions-nya, fn. Kita perlunya functions error, bukan error-nya gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Bukan hasil return-nya. Maka kita panggil si functions-nya, bukan eksekusi functions-nya di sini. Karena nanti dieksekusinya di sini kan, di dalam kan. Nih, F parenthesis. Paham ya? Nah, ini kalau kita jalanin, tuh lihat. Before, gitu ya, ini dulu, terus kita eksekusi, F eksekusi gitu ya. Makanya muncul doing something, return nil, maka errornya nil di sini gitu ya. .println after, maka muncul after di sini, return error. Maka eksekutor di sini nilainya nil juga sebenarnya. Ya. Kalau ini kita masukin, ini kita print, hasilnya nil. Oke? Nah, prinsip high order functions yang ketiga ini, function size parameter ini dipakai biasanya untuk middleware teman-teman. Kalau teman-teman udah pernah ngoding sebelumnya gitu ya, dan paham akan istilah middleware gitu, nah ini biasanya digunakan sebagai middleware teman-teman. Nanti function size parameter dengan return value ini. Jadi kita bisa nge-wrap ya buat teman-teman yang baru ngoding gitu ya, baru familiar dengan bahasa pemrograman gitu ya. Jadi function size parameter ini bisa digunakan untuk nge-wrap sebuah functions. Nge-wrap itu ngebungkus gitu ya, ngebungkus sebuah functions. Misalkan kalau di Python, kalau teman-teman pernah ngoding pakai Python, ada namanya dekorator gitu ya. Nah, itu kurang lebih mirip-mirip seperti itu.
ya. Jadi kita bisa nge-wrap, bisa ngebungkus sebuah functions. Misalkan sebelum melakukan do something, kita pengennya sebelumnya melakukan apa, setelahnya melakukan apa gitu ya. Dan dilakukan untuk beberapa functions gitu ya, nggak cuma do something doang. Jadi instead of kita nambahin di sini satu-satu gitu ya, misalkan gue bikin gini ya, func do something 2 misalkan, error println do something 2 misalkan. Return nil. Nah, kalau gue pengen nge-wrap functions, berarti kan gue tambahin ini dong, before gini, terus jangan lupa afternya gitu ya. Gue lakukan hal yang sama di do something 2 juga ya kan. Kalau gue pengen melakukan printing before dan after setelah eksekusi functions. Ya nggak? Ya dong, kalau gue nggak pakai higher functions yang ini ya, passing functions ke dalam functions lagi. Nah, gue terpaksa harus melakukan ini kan. Nah, before after, di sini juga before, di sini juga ada after. Nah, lihat. Repeatable ya kan? Ya kan? Terus kalau gue punya do something yang ke 100 gitu, gue akan punya kayak gini lagi kan, after sama before lagi kan. Terus gimana kalau behavior wrapping-nya berubah? Ternyata pengennya bukan before, tapi misalkan before baru misalkan. Semuanya harus diganti kan, before baru, ini juga jadi before baru gitu, terus sampai ke bawah jadi before baru semuanya. Ya kan, nggak very practical gitu ya, makanya biasanya kita wrap functions itu menggunakan sebuah functions lagi gitu ya. Kita tinggal di sini aja ganti gitu ya, jadi before baru, selesai. Ya, maka kita tinggal passing ke sini misalkan ya, ini gua hapus misalkan eksekutor do something, masukin lagi eksekutor do something 2 gitu ya. Ya udah, mereka akan punya kelakuan wrapping yang sama, tuh lihat. Before baru doing something after. Before baru doing something 2 after. Jadi mereka punya kelakuan before dan after yang sama gitu ya. Dia di wrap dengan satu functions yang sama. Biasanya digunakan untuk itu, teman-teman. Oke, ini high order functions, poin nomor 3 yaitu functions as a parameter.